Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini di episode kali ini saya bisa menyapa para penonton Bincang-Bincang Akademia. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang juga masih milenial dan yang sebelumnya kita sudah ngundang nih dari Feby dan juga Ketua Dema Institute. Nah, kali ini kita mengundang dari salah satu fakultas Syariah dan Hukum Islam dari Faksi. Kita mengundang Dema dan Sema ya dari Faksi. Nah, di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya ini ada sama-sama perempuan. Nah, kita bertiga perempuan dan mudah-mudahan bincang-bincang kali ini kita lebih dapat lepas, lebih fleksibel ngobrol-ngobrol tentang Ormawa dan terutama itu di lingkup Faksi sendiri. Baik, sebelum kita memulai bincang-bincang bersama kedua adik-adik di sebelah kiri dan kanan saya, pertama-tama mungkin kita mau kenalan nih sama yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Mungkin mulai dari sebelah kanan dulu, boleh? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Hasniati. Alhamdulillah tahun ini saya diberikan amanah sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Sekarang saya menduduki sebagai semester 7. Baik, mungkin di sebelah kiri saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nur Afnia Waliyah, yaitu wakil SEMA, Senat Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Oke, Afni dan juga Hasni, mirip-mirip ya namanya dan mukanya juga rada-rada mirip nih. Dari Kayak yang sampai sama juga. iya ke kanan ke kiri sama ya, cuman bedanya sebelah kiri nggak pakai kacamata. Nah, Afni dan Hasni, hari ini kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya program-program yang ada di Faksi terutama terkait dengan Ormawa ya, Dema dan Sema itu sendiri. Nah, bisa diceritakan mungkin awal mulanya terjun ke Sema dan Dema? Mungkin dari Afni dulu kali ya. Sebelah kiri saya, awal mula kenapa sih memilih berkecimpung di organisasi mahasiswa atau Ormawa? Oke, jadi alasan Iya, kenapa tertarik harus, gitu join? Jadi untuk ketertarikan itu sendiri ya mungkin agak sedikit ya 50% karena ini kan 50-50 awalnya ya? kita pikirkan ini sudah semester akhir. Jadi organisasi lagi harusnya kan sudah mengerjakan yang lain untuk kegiatan akhir gitu kayak proposal, skripsi segala macam. Tapi melihat ya kurangnya minimnya mahasiswa yang ingin berorganisasi apalagi di Faksi itu sudah 4 prodi ditambah minimnya yang ingin berorganisasi ya kita harus terjun melanjutkan organisasi tersebut. Kalau Afni sendiri dari prodi apa di Faksi? Hukum ekonomi. Jadi berawal dari orang-orang yang mungkin di lingkungan fakultas yang minatnya kurang untuk berorganisasi, kemudian Afni ya memiliki kesadaran bahwa kalau bukan saya siapa lagi gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau bukan saya siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Meskipun sebenarnya sudah ada tuntutan dari tugas akhir ya sebagai mahasiswa, sudah harus bikin proposal dan kemudian nanti sudah dituntut untuk menyelesaikan skripsi seperti itu. Jadi menarik sekali dari Afni, ternyata sebelumnya sudah mau fokus untuk menyelesaikan tapi ternyata ada panggilan lagi dari organisasi, jadi memang itu merupakan satu pilihan sih join organisasi ya Afni. Kalau dari Hasniati sendiri? Untuk dari saya ya, untuk menjabat sebagai Ketua Dema ini, sebelum menjabat saya menjabat juga sebagai Ketua HMPS di Hukum Ekonomi Syariah. Oke, dari HES ya? Iya, dari HES. Jadi saya melanjutkan karir di bidang organisasi. Kan ini di semester seperti Afni ya, semester 7 sekarang, mungkin banyak tantangan dan rintangan untuk menghadapi ada proposal, KPM dan sebagainya. Tapi kan dari awal, mulai dari SMA saya terjun di organisasi, memang jadi rasanya beda gitu kalau nggak terjun di organisasi. Jadi untuk itu saya tetap untuk terjun di Dema fakultas ini. Oke, menarik. Nah, menjadi bagian dari sebuah organisasi kemahasiswaan ya, kalau menurut saya dulu pengalaman saya pribadi
saya harus meyakinkan kedua orang tua saya, karena tidak terlepaskan aktivitas kita di kampus. Selain bidang akademik juga kan kita ingin menyampaikan baik-baik ke orang tua kalau kita ada kegiatan lain nih di kampus, dan kita harus mengurusi beberapa hal, dan tentunya waktu yang kita luangkan juga tidak sedikit gitu, harus betul-betul fokus juga ngurusin, kalau misalnya apalagi jabatannya sekarang wakil ketua SEMA dan ketua DEMA. Jadi bagaimana kalian berdua meyakinkan orang tua atas keikutsertaan kalian di organisasi? Gitu. Jadi awalnya sih ya Kak, semester 1 masih maba, awalnya sih dilarang sama orang tua untuk organisasi, karena kan saya juga di sini pendatang, saya aslinya Sidrap, jadi di Parepare itu saya ngekos. Di awal semester 1 sampai semester 2, 3 saya tuh masih dikoordinir sama orang tua tentang organisasi, dilarang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena mampu memberikan keyakinan sama orang tua, karena satu saja pesannya orang tua bahwa tetap jaga akademiknya. Dan itu alhamdulillah saya bisa buktikan dengan berbagai macam dari IPK, lomba yang saya ikuti, alhamdulillah itu bisa membuktikan ke orang tua bahwa organisasi itu tidak menghancurkan akademik. Karena kan mindset dari orang tua itu kalau sudah terjun di organisasi itu akademiknya ditinggalkan, terganggu gitu ya, terganggu. Tidak fokus, tapi sudah diyakinkan ya. Alhamdulillah sama sekarang ya sudah dipercayakan sama orang tua, ya silahkan jalani apa yang menjadi kemauannya dan untuk kebaikan saya. Selagi bisa menjaga kepercayaan itu ya Afni maju terus ya untuk berkarya. Hasni. Aduh, ketukar ternyata saya tuh kan saya bilang di awal ketukar, karena kalau ke kanan mirip, ke kiri juga mirip, jadi kan Hasniati dan Afni itu kan nama juga hampir sama. Oke, saya harus fokus nih kali ini di podcast kali ini, saya harus fokus. Afni, Hasniati, panggilannya Hasni kan? Hasni. Oke, makasih sudah diingatkan. Oke, jadi tadi Hasni berusaha meyakinkan orang tua, terus akhirnya dipercaya, dan menjaga kepercayaan itu memang penting sehingga mungkin nantinya Hasniati lebih mampu berkreasi dan menuangkan potensi-potensinya lewat organisasi di fakultas seperti itu. Kalau dari Afni sendiri, nah benar sekali. Ya. Afni. Oke, kalau saya sendiri Kak, mengenai dukungan orang tua atau izin dari orang tua untuk berorganisasi sendiri itu sejak dulu mulai sekolah itu intinya kalau masalah pendidikan itu tidak dicampur tangan. Mungkin karena dilihat bukan apanya, bukan sombongnya atau apa, paling takut mengecewakan gitu, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi. Jadi mungkin orang tua juga intinya kau sekolah apapun di dalamnya, mau kau begini, mau kau begitu, intinya pendidikanmu yang terlaksana silahkan. Jadi tidak pernah ditanya bagaimana, tidak jadi kendala jika kalau organisasi terlalu banyak atau bagaimana. Ya, alhamdulillah. Nah, itu tidak pernah ditanyakan karena dari awalnya memang ya baik-baik saja sudah semua. Belum pernah ada, Ya, dan jangan sampai ada ke dan depan dia. Nah, kenapa saya coba angkat pertanyaan seperti ini, karena memang pengalaman saya sendiri, kalau kita perempuan dan kita banyak meluangkan waktu di luar, itu kan orang tua belum tentu tahu nih kegiatan kita di kampus seperti apa dan bagaimana kita mengelola, apalagi posisinya sebagai ketua DEMA, wakil ketua SEMA. Jadi memang posisi-posisi itu ya kita harus mampu nih mendelegasikan tugas ke anggota kita, dan bagaimana kita bisa betul-betul terjun langsung ya, tidak hanya sekedar mendelegasikan tapi terjun langsung. Nah, menariknya lagi saya ingin mencoba cari tahu nih, apa sebenarnya yang membuat kalian betah begitu untuk berorganisasi, dan mungkin ini kan sebelumnya apakah kalian terjun dulu maksud saya bergabung dulu nih ke Ormawa dan kemudian terpilih, atau ketika bergabung langsung terpilih? Jadi ada proses dulu yang kalian jalani berorganisasi di kampus ini, kemudian mencalonkan diri jadi ketua atau wakil ketua nanti ditunjuk ya? Nah, atau memang kalian ketika bergabung langsung ikut pemilihan raya? Gimana? Kalau dari saya pribadi ya, boleh. Ini dari semester 1 itu saya masuk di Libang, lintas imajinasi mahasiswa. Nah, dari sana saya mendapat pengalaman lah, ilmu dan sebagainya dari senior-senior
dan alhamdulillah di semester 3 itu dikasih kepercayaan untuk menjabat sebagai ketua himpunan di program studi. Nah, selain dari sini saya banyak ya, bukan cuman hal organisasi yang saya dapatkan, mungkin dari kenal dengan dosen, chemistry-nya bagaimana, baik, dan alhamdulillah dengan kenal banyak dengan dosen, terutama dekan wadeknya, itu saya dikasih dorongan untuk maju ke Dema Fakultas ini. Bukan penuh gitu ya, dari pimpinan fakultas. Kalau Afni sendiri hampir ketukar lagi. Kalau Afni sendiri gimana? Oke, kalau Afni ini ada ormawanya dulu, sama juga ormawanya itu Libam, Lintasan Bahasa. Nah, setelah dari situ kan sebenarnya ini kita pilihan nih, karena 2 organisasi, satu di SEMA, satu di Ormawa. Nah, ini kan di Ormawa dari semester 1 ikut, sedangkan di SEMA ini nanti terpilih di semester 5. Nah, jadi kita di sini 2 pilihan. Bagaimana ini? Kita sama-sama mau mengurus. Satu memang sudah waktunya kita mengurus di organisasi, satu kita harus mengurus di organisasi fakultas. Nah, pertimbangannya kalau kita di organisasi ini banyak anggotanya, otomatis tidak bakalan kenapa-kenapa, misalnya banyak di anggotanya. Sedangkan di organisasi yang di fakultas ini siapa lagi ini saja sudah kurang, dia harus pintar-pintar pilih dulu yang mana sebenarnya yang lebih penting. Skala prioritasnya ya harus dimainkan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang jadi program kalian di Dema dan SEMA ini? Mungkin Afni tuh kan ketukar lagi. Hasni dulu deh, silakan. Mungkin dari program kerja Dema itu sendiri kayak tentunya pertama dari angka anggotanya dulu ya, dikasih bekal. Kemudian kita kemarin sempat juga terjun langsung di masyarakat, itu melaksanakan Bina Desa Sadar Hukum. Yang dilaksanakan di Sopeng selama kurang lebih 5 hari di sana. Itu kita melakukan pembinaan tentang hukum sebagainya. Kemudian selain daripada program kerja Dema ini, kita banyak kolaborasi dengan fakultas ya. Ini beberapa kegiatan, ini 3 kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu ada praktik peradilan semu, ada Faksila Fair, dan juga kemarin Musabaqah Qiraatul Kutub. Itu dilakukan kolaborasi antara fakultas. Yang sosial bar. Dan alhamdulillah merasa kegiatan yang sepadat ini, alhamdulillah teman-teman juga dari pengurus itu lebih enjoy juga untuk melaksanakan, karena dia merasa tertantang juga, dengan juga antara lebih dekat juga sama dosen-dosen, dan banyak pastinya pengetahuan yang diberikan dari sini. Yang pastinya kan ini visi dan misi daripada Dema sendiri itu menciptakan praktisi hukum. Nah, bisa dibuktikan di fakultas itu, alhamdulillah dari tahun ke tahun debat konstitusi selalu memberikan yang terbaik untuk institut, dan ini menjadi program lagi ya ke depannya, ini untuk membentuk sebuah komunitas untuk praktik pegiat peradilan semu. Pegiat peradilan semua. Ini alhamdulillah kemarin launching komunitasnya Kak, di lomba praktik peradilan semu yang dilaksanakan 3 minggu yang lalu. Dan ini diharapkan ke depannya bisa menciptakan mahasiswa yang tahu bagaimana model beracara dalam pengadilan. Ya, tentunya nanti kedepannya juga akan dibentuk bantuan hukum LBH sebenarnya. Jadi kayak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum, tapi mereka tidak mempunyai kemampuan material untuk membayar misalnya ya, seperti itu. Dan itu serasa sih satu program yang mulia, sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan karena memang cuman hanya mahasiswa nantinya, tapi masyarakat yang ingin konsultasi itu secara umum. Oke, berarti ditunggu ya nanti programnya. Kalau dari Afni sendiri, program apa saja yang dihadirkan di SEMA? Kalau di SEMA itu
dia kan badan legislatif Kak. Iya. Jadi ya badan legislatif fungsinya tidak menjalankan kegiatan sebenarnya seperti itu, kan ada eksekutif. Iya. Nah kalau di badan legislatif itu kita hanya memantau gitu kegiatan-kegiatan ya, controlling. Tetapi kemarin kita adakan satu kegiatan gitu, satu kegiatan, tapi ini juga bersifat legislatif, yaitu seminar legislatif. Nah pematerinya ini, ya pematerinya ini diundang dari DPR. Oh, dari DPR RI. Enggak, dari DPR. DPRD ya, Kota DPR. Parepare. Tapi kemarin sempat tidak ya di PHP gitu. Oh, aduh Di ini PHP. kalau bapaknya nonton ini nanti yang itu. di PHP Pak kasih. Kemarin itu sudah sebenarnya minus berapa hari ya? Bukan berapa hari sih, 2 mingguan sudah Baru dimasukkan surat dikabarin. ya. Pas harinya itu minus 1 harinya tidak bisa. Dikabari. Padahal kami ke sana tidak bisa, jadi harus cari orang lain ya yang diambil ya terpaksa dari mantan DPRD. Oh, mantan anggota atau mantan ketua? Mantan anggota. Mantan anggota DPRD Kota Parepare. Ya. Nah itu seminar tadi itu sudah sudah jalan ya, sudah selesai ya? Sudah. Selesai, dan itu menjadi bagian dari kegiatan dari SEMA Vaksi seperti itu. Baik, nah yang saya mau tahu lagi nih, apa sebenarnya skill yang kalian dapatkan selama kalian berada di organisasi, entah itu di Libam atau di Vaksi? Jadi apa sebenarnya skill yang kalian dapatkan? Dari Hasni mungkin? Ya kalau saya kayak pribadi ya Kak, ya, untuk kan ada beberapa, bukan cuma dari Libam, HMPS Dema, ya kan saya juga tergabung di Stadium, Student Debat Forum kan, debat yang di Fakultas. Alhamdulillah dari sana dapat apa ya, pertama mungkin bisa diperlihatkan tentang kepemimpinan ya. Saya ini belajar dari awal di Libam, karena ini organisasi pertama yang saya masuki di kampus. Bukan cuma dia belajar terkait dengan bahasa, tetapi dengan penguasaan terkait forum, kepemimpinan, manajemennya, semua itu kita dapat di sana. Dan itu skill. Kemudian cerita tentang, alhamdulillah sih saya bisa dibilang fokus sama sesuatu keilmuan tidak ya, karena saya juga bisa didapat, alhamdulillah kemarin juga mendapatkan penghargaan juara 2 di apa ya? Oh, terus luar biasa sih. Di mana? Tapi online, dia di Sumatera, di Aceh itu. Bukan di mana ya? Saya lupa nama kampusnya Kak. Saking mungkin banyaknya ya yang pernah diikuti ajang-ajang bergengsi. Terus kemarin juga sempat 1 tahun yang lalu ikut yang dilaksanakan fakultas seperti yang saya laksanakan kemarin, itu praktik peradilan semua lombanya, dan dapat juara 1 juga sebagai hakim terbaik juga. Dan ini terakhir ya yang saya ikuti di Porosintim itu untuk karya tulisan ilmiahnya. Betul. Nah, jadi mungkin kalau dari Hasni ya sudah merasakan bahwa skill dari bergabungnya Hasni di organisasi itu bisa membantu Hasni dalam berbicara dalam forum, public speaking, dan kemudian bagaimana untuk menyelesaikan masalah, sosialisasi dalam sebuah forum, dan apalagi Hasni mungkin skill yang bisa didapatkan selama berorganisasi. Sambil dipikir-pikir mungkin kita ke Afni dulu ya. Apa yang Afni rasa? Bilang kalau skill apa sih yang bisa ditempatkan, karena kita merasakan ya nanti dilaksanakan baru itu. Untuk skill orang nilai sama kita ya mungkin penilaiannya terhadap Ya, penilaian orang lain. Kalau iya sih benar juga ya. Tapi kan kita tuh bisa merasakan ya. Maksudnya kita selama di organisasi saya bisa ini. Soft skill yang saya maksud di sini nggak harus yang kayak besar sih, maksudnya kayak setidaknya saya jadi tahu nih gimana cara misalnya atur format di Microsoft Word, atau bagaimana caranya menentukan rumus-rumus di Excel, begitu itu kan biasanya kita dapatkan di organisasi juga. Kalau yang seperti itu alhamdulillah banyak yang ditahu di organisasi. Bahkan saya baru tahu desain grafis itu Kak terjun di organisasi di institut, jadi otodidak gitu. Biasanya karena paksaan situasi dan kondisi. Iya. Kalau dari Afni sendiri mungkin skill memasak juga. Memasak gitu harus tahu wajib itu.
Jadi kapan kita ini masakannya apa? Gimana? Kalau saya sendiri, saya kan memang lebih suka condong ke berbicara di depan umum, public speaking. Nah, pas di organisasi dan kebetulan saya juga pilih yang bahasa, saya juga hobi gitu ya, bahasa Inggris. Hobi bukan berarti harus pintar ya, nggak juga. Kalau bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa? Mancing. Untuk perempuan. Itu perempuan. Yang kalau yang tanya coba nanti gimana dijawabnya, I love you too. Oke, silakan nanti dilanjut. Jadi pas dimasuk di organisasi Libam. ya Libam itu sendiri lebih tertantang gitu, selalu berbicara di depan umum. Nah, mereka juga di Libam itu sendiri juga ada kayak program kerjanya untuk langsung terjun ke lapangan ke anak SMA, SMA. Itu SMP, dalam SD. bentuk apa tuh programnya, Afni? Apa ya namanya? Terjun ke lapangan itu maksudnya apakah memberikan Pembelajaran. kursus kilat gitu Ya, lah? pembelajaran. Oh, seperti itu. Belajar mengenai bahasa. Ini kan dua bahasa, English camp bahasa Inggris dengan Oh, English camp. oke. Bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Nah, dari sana kita lebih banyak juga bergabung di masyarakat. Saya kemarin itu pas penempatan di apa namanya ini? Lapas. Ya, lapas. Oh, di belakang ya? Iya. Orang kalau berpikir awalnya ini, aduh, lapas, aduh, Takut. takut Iya. tuh. Aduh, jangan sampai salah Orang bicara terus ada yang dari tersinggung. luar bagaimana gitu, kita takut. Tapi akhirnya gimana? Jangan sampai kita ada yang menyinggung perasaan di Iya, dalam, betul. dia hubungi orang luarnya kena. Iya. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Mereka Berbalik. tidak semenakutkan Ternyata dan sama sekali tidak ada yang menakutkan, sama sekali tidak ada. Justru mereka Ya, mungkin itu perlu kurang, diketahui iya, ya sama mereka teman-teman. itu kurang, Bicara-bicara. ya kurang apa ya namanya? Kayak mungkin bilang permainannya itu kurang gitu, kayak mengekspresikan apa yang mereka perlukan itu sangat kurang, pembelajarannya juga kurang. Padahal minatnya mereka tinggi, minat belajarnya mereka bagus. Kami mengajar juga tidak bagaimana ya, terkadang itu kayak kalau kita mengajar dicobi-cobi gitu Kak. Misalnya tidak, mereka menghargai kami, Menyimak, ya. mereka Menyimak 100%. ya menyimak sangat baik, enak di sana. Pandangan kami awalnya Orang kriminal di sana. iya kan, pas kami tanyakan kasusnya apa saja di atas kami itu kan, di atas, bukan seumuran kami, di atasnya ada pembunuhan, ada narkoba, Ya, itu kalau saya langsung iya. Ya, Merasa- memang sih ya kalau ngeri. kita sebelum kesana saja saya sudah kepikir gimana nanti kalau sampai di Iya. sana kita enggak kebayang. Jadi gimana itu salah satu yang mungkin skill yang bisa diaplikasikan dan didapatkan selama berorganisasi, yaitu Banyak. public Itu, figure ya, ya, berbicara di mungkin depan itu umum. hanya beberapa dari sekian banyak yang Beberapa didapatkan, dari sekian ya. banyak. Jadi memang manfaat organisasi itu banyak ya, dan Banyak sekali. kalian sendiri sudah merasakan bagaimana bisa menggunakan skill tersebut di kehidupan sehari-hari dan juga tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, selama menjalani kepengurusan di Dema dan Sema, apa yang sebenarnya yang menurut kalian menjadi halangan atau menjadi tantangan atau yang menjadi ujian lah untuk kalian dalam misalnya menjalankan organisasi atau juga menjalankan program-program yang sudah disediakan, yang sudah dirancang seperti itu. Apa hambatannya, apa mungkin kendalanya? Oh, kalau kendalanya dari Dema itu sendiri Kak, kemungkinan lebih banyak ya dari masalah keanggotaan. Ini tidak bisa dipungkiri, setiap organisasi yang sempat saya terjun di sana tetap selalu ini yang menjadi masalah itu dalam sebuah organisasi adalah keanggotaan. Hambatnya terlaksananya program kerja ya dari keanggotaannya. Ini maksudnya keanggotaan dalam hal apa? Apakah kurangnya tadi seperti yang Afni bilang, atau keanggotaan seperti apa yang menjadi hambatan, tantangan maksud saya? Apanya keaktifan. Keaktifan keanggotaan. Keaktifan mereka dalam Menjalankan tugas. Oke. Dan bagaimana memotivasi mereka sehingga akhirnya, atau susah dimotivasi dan akhirnya dikerjakan sendiri? Ya dari yang sendiri nih Kak ya, dari ini kan kemarin dari pengurus Dema ada yang memang bukan
baru masuk organisasi, baru masuk di Dema. Ini yang menjadi hambatannya ini karena dia yang minim sekali terhadap pengetahuan keorganisasiannya. Jadi itu masanya. Jadi alhamdulillah selama berjalan kurang lebih ada 10 bulan ini, 10 bulan berjalan kepengurusan, ya lambat laun teman-teman semua bisa memahami bagaimana sih kondisi dalam keorganisasian ini. Berarti mereka belajar learning by doing, belajar ya sambil melakukan. Nah, selain itu, selain daripada keanggotaan sih, mungkin juga hambatan pribadi itu berasal dari penyesuaian penyesuaian karakternya juga. Kadang ada yang anggota yang sifatnya keras, ada yang tidak sepaham lah begitu. Itu yang susah dikendalikan, tapi ya mungkin diambil mediasi, diceritakan begini, semuanya berjalan lancar. Karena kan biasanya cewek itu bawaannya baper ya. Bawaannya baper. Saya sendiri dulu ya pernah waktu di organisasi adalah salah seorang teman yang mungkin omongannya itu menyinggung perasaan saya. Jadi akhirnya saya kayak aduh, males juga ya ngurusin anak orang. Kalau dibilangin kayak gini nggak dilakuin, dibilangin kita punya pendapat tapi nggak sejalan, itu yang jadi hambatan juga. Dan itu tapi kalau anak organisasi ya betul Kak, kalau misalnya apapun itu rintangan ke depannya mereka paham dan jalankan. Ini saya salut ini sama Hasni, kalau misalnya pantang menyerah, jadi tetap pada prinsip seperti itu dan insya Allah akan isi terlaksana sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Kalau dari Afni sendiri gimana? Kalau di SEMA sendiri itu kan hanya 15 orang, jadi ya kalau masalah keanggotaannya alhamdulillah kompak. Kami memang sedikit, nggak seperti di Dema itu banyak. Jadi Lebih berwarna-warni ya. Lebih 31 orang kita koordinir di situ. Kalau di SEMA itu sendiri 15 orang dan itu semua semester 5. Jadi chemistry-nya dapat gitu kan, sama-sama, umurnya itu sama-sama. Jadi masalahnya pun sama-sama. Kalau di Dema kan sendiri tadi ada yang junior, yang bermaksud. Kalau di kami ya mungkin ada agak enggak enaknya kalau misalnya menyuruh gitu ya. Kita kan sama, jadi peka. Mereka peka, alhamdulillah. Ya, jadi nyaman berjalannya karena cuma 15 orang dan alhamdulillah bagus semua. Jadi bagaimana? Ada yang beberapa cuma itu tidak termasuk bagaimana juga tidak mengganggu jalannya kegiatan seperti itu. Oke, berbicara tentang mengganggu jalannya kegiatan, apakah sebenarnya menurut kalian sejauh ini ada hal-hal yang menurut kalian berat kalian jalani karena menghadapi bukan sebuah pilihan juga sih, cuman maksudnya kalian harus menjalani peran kalian sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang mahasiswa yang berorganisasi. Jadi apakah pernah kalian mengalami pengalaman yang membuat kalian berat atau hampir menyerah seperti itu? Apakah pernah, Hasni? Ya, saya pernah dapat hal seperti itu ya Kak. Kemarin diposisikan harus ada tugas yang dilaksanakan, di sisi lain ada tuntutan juga. Seperti halnya ini kan sudah semester 7. Mungkin orang tua saya paham terkait bagaimana kondisinya saya di kampus, menjabat sebagai ketua Dema dan banyak tugas. Ini tapi di lain sisi tetangga ini yang biasanya sekali kalau kita di kampung, tetangga kalau kalian teman yang lain itu sudah keluar KPM, sudah proposal dan sebagainya, kok kamu belum sih? Ya kita di tetangga. Kalau kata salah satu selebgram ya, katanya siapa yang selebgram ini, istrinya Baharudin, tetangga 1000 bibir. Dinyinyirin tetangga. Oke. Tapi ini bertahap, cuman di-publish gitu. Untuk judul alhamdulillah sudah selesai, untuk proposal sementara dan yang lainnya itu akan hanya saja. Yang pastinya teman-teman semua untuk yang menjabat di organisasi atau terlibat dalam organisasi, jangan tinggalkan akademik, dan itu organisasi tidak akan menghalangi akademiknya kalian. Betul sekali. Jadi beratnya Hasni sendiri karena itu omongan tetangga, dinyinyirin tetangga. Jadi mungkin kalau tetangganya Hasni nonton ini jangan bilang akademiknya Hasni nggak jalan terus sok bandingin, oh anaknya ibu ini sudah KPM, Hasni kok belum bu.
sementara orang tuanya sendiri pengertian. Jadi itu ya, mungkin kalau dari Hasni yang menjadi sesuatu yang berat selama ini ya, menjalani 2 peran sebagai mahasiswa yang aktif di akademi ya, dan mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kalau Hasni sendiri gimana? Tadi saya mau bilang Afni, terus jadinya Asni. Aduh, ketukar lagi. Gimana? Kalau Afni itu beda. Tidak dinyinyirin karena jarang dilihat sama tetangga. Oh. Kadang tidak ditahu kalau saya datang. Bukannya malah tambah dinyinyirin kalau nggak kelihatan. Nggak tahu. Ya, mungkin di belakang belum pernah dengar kali ya si Afni dinyinyirin tentang tapi mudah-mudahan enggak sih. Gitu. Kalau saya itu jarang pulang, karena memang banyakan di Pare. Bang Toib dong jarang pulang. Rumahnya tante juga. Oh, jadi oke. kos jadi banyak. Asli mana Afni? Di sini di BTN Geraha 2. Aslinya orang Parepare Bintang. Iya. Oh, deket kok. Jadi gimana? Kalau apa ya, yang mengganggu antara akademik dengan organisasi itu, misalnya langsung ke contohnya saja, misalnya kita lagi ada apa sih UTS. Nah, giliran ada UTS, ada juga di organisasi ini yang harus dilaksanakan. Misalnya lah turun English Camp ya, misalnya itu hanya contoh. Aduh, kita disuruh pilih nih yang mana lagi pilihannya. Dulu waktu di BAM yang mana. Nah, saya kan orangnya ya ndak munafik, saya orangnya ya harus sekolah dulu. Maksudnya yang tujuan utama saya kan di sini sekolah. Kewajibannya saya kan saya tinggalkan lah ya gitu. Nanti kan kalau misalnya ada kegiatan organisasi kita bisa ikut setelahnya gitu. Jadi pintar-pintarnya membagi waktu, manajemennya itu. Kadang memang kita diberitahukan mahasiswa kok begini, sekolahnya diutamakan. Itu kan memang seperti itu kan. Bukannya menomor 2, tapi memang harus di nomor 2 kalau memang yang prioritas ini tujuan utama kita yang ini. Harus ada skala prioritas memang. Kalau terkadang ada yang bikin sakit hati tuh, seperti bilang katanya anak organisasi, tapi pas ada kegiatan organisasi itu diduluankan akademiknya ya. Iyalah, kan nggak munafik lah ya. Jadi tolong penonton yang teman-teman yang ada di sekitarnya Afni jangan gitu. Afni punya ini sendiri skala prioritas sendiri ya. Jadi betul ya, salah satu tugas kita memang menghadiri perkuliahan, itu tugas wajib sih, bukan salah satu ya, menghadiri perkuliahan, mengikuti UTS dan UAS. Dan di samping itu kalaupun ada kegiatan organisasi, pentingnya ya dikomunikasikan ya, bahwa bisa jadi kegiatan ini saya bisa hadiri dan bisa didelegasikan kepada orang lain. Dan organisasi paham itu, orang-orang dalam organisasi itu paham. Yang nyinyirin itu yang di luar yang tidak paham. Justru yang yang nyinyirin Afni itu orang-orang yang tidak organisasi. Bukan yang tidak paham, tidak berorganisasi. Tidak ada di dalamnya, tidak tahu kondisinya. Oke, lucu juga ya. Seperti itu. Kan kalau sesama anak organisasi tidak mungkin kan sama-sama paham. Sama-sama tahu. Kan mereka yang di organisasi senior-senior kan juga kuliah. Iya, betul. Ya, tadi Hasni juga begitu, yang nyinyirin tetangganya yang nggak ikut kuliah. Tetangganya nggak ikut kuliah, kok dia enaknya ya itu sih orangnya kadang-kadang. Jadi mungkin ini pesan buat kita semua, jangan cepat menilai orang dan menarik kesimpulan, karena kita tidak menjalani hidupnya orang lain. Jadi maksudnya ya kita nggak 24 jam sama orang itu. Orang tuanya saja Hasni percaya sepenuhnya sama Hasni, kok yang bukan orang tuanya malah meragukan atau bukan kapasitasnya lah untuk berkomentar seperti itu. Dan mungkin juga buat Afni, teman-temannya yang di luar organisasi, tolonglah ya, ini dengarkanlah curahan hati perempuan-perempuan ini. Ya kan seperti itu. Jadi mungkin ada closing statement dari keduanya terkait dengan bagaimana berorganisasi dan juga tetap menjalankan perannya sebagai mahasiswa. Ini penting mungkin diberitahukan lewat podcast ini, karena ya itu tadi saya bilang, dengarkan suara hati perempuan-perempuan ini. Silakan mungkin closing statement dari Hasni sebelum kita mengakhiri podcast kali ini. Silakan Hasni. Jadi untuk pesannya kepada teman-teman semua, terkhusus ini untuk mahasiswa baru ya, angkatan 2021, kan ini baru masuk di tahap perkuliahan ya, silahkan teman-teman semua ikut organisasi untuk pengalaman, ilmu kalian
itu bisa dapat di organisasi. Mungkin perkuliahan kita dapat ilmunya, tapi untuk aktualisasinya itu bisa didapatkan di organisasi. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa organisasi itu tidak menghambat perkuliahan. Jadi jangan khawatir, itu tergantung dari bagaimananya kita untuk memanajemen waktunya. Nice. Oke. Saya cukup terenyuh. Jadi tolong diingat ya salah satu pesan dari Afni. Berarti Hasni. ini kayaknya sampai akhir episode saya selalu ketukar nama kalian. Oke, sorry. Hasniati. Kalau Afni sendiri gimana? Closing statement dari Hasni, bukan kembali lagi. Dari Afni untuk teman-teman. Oke, Penonton bincang-bincang akademi. teman-teman sendiri, baik mahasiswa baru atau sudah mahasiswa lama ya seperti itu, organisasi memang itu sangat penting. Nah, pernah kita dengar itu mahasiswa tanpa organisasi itu rugi. Kenapa rugi ya? Rasakan sendiri. Jangan saya yang ceritakan, masuk berorganisasi terus rasakan sensasinya. Gitu. Sensasi. Itu saja. Oke, baik. Penonton setia bincang-bincang akademi telah tadi sekedar sharing session, sekedar bincang-bincang bersama kedua adik-adik kita dari SEMA Faksi dan juga dari DEMA Faksi, dan ada banyak hal yang tadi sudah dibagikan ke kita, terutama tadi tips dan trik bagaimana menjalani peran sebagai seorang mahasiswa yang tetap menjalankan kewajibannya berkuliah dan juga tetap menjalankan perannya sebagai ketua DEMA dan juga wakil ketua SEMA seperti itu. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, terutama tadi ya Hasni ya, mahasiswa baru, teman adik-adik mahasiswa baru yang ingin berorganisasi. Ini sebelum kita mengakhiri saya mau memastikan dulu supaya nggak bertukar lagi Afni dan Hasni. Oke, baik, terima kasih buat Afni dan Hasni, dan insya Allah penonton bincang-bincang akademia kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya kita akan masih membahas tentang organisasi kemahasiswaan dan dari fakultas lain. Dari fakultas mana nanti kita lihat ya di episode berikutnya. Baik, akhir kata saya dari Mentirasak mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti podcast ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.